Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Hadian Marifatilah. Profesi saya adalah sebagai seorang dosen di Universitas Gunadarma. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Sistem Basis Data 1. Bidang ilmu yang saya tekuni adalah Sistem Informasi. Di dalam mata kuliah Sistem Basis Data 1 ini, mahasiswa akan diberikan pemahaman mengenai konsep dasar basis data. Di sini dibahas mengenai apa itu basis data, bagaimana perbedaannya antara basis data dengan file, dan sebagainya. Kemudian setelah mahasiswa diberikan pemahaman tentang konsep basis data itu, mahasiswa akan diberikan pemahaman mengenai prinsip perancangan basis data itu sendiri. Kemudian mahasiswa diberikan pemahaman mengenai pengelolaan basis data. Jadi bagaimana caranya agar basis data yang sudah terbentuk ini dapat selalu terintegrasi dan dapat selalu digunakan oleh sistem dengan baik. Adapun dengan mengikuti mata kuliah ini, ada harapan atau capaian yang diharapkan dapat dimiliki oleh mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan. Mahasiswa diharapkan dapat menguasai konsep teoritis pengelolaan data dan informasi, perancangan model basis data menggunakan alat bantu perancangan basis data. Setelah merancang basis data, maka selanjutnya adalah mahasiswa diharapkan dapat menerapkan rancangan basis data tersebut ke dalam DBMS atau Database Management System yang dipilih. Ada beberapa materi pembelajaran yang saya gunakan selama perkuliahan mata kuliah Sistem Basis Data 1 ini. Selama perkuliahan berlangsung, saya menggunakan dua mode perkuliahan. Yang pertama adalah mode sinkronus, yaitu pembelajaran via Google Meet atau Zoom. Kemudian secara asinkronus, yaitu melalui discovery learning. Jadi mahasiswa diarahkan untuk mencari sendiri seperti apa topik yang sedang dibahas ini, tentu saja sesuai dengan arahan dari dosen. Kemudian saya juga menggunakan Learning Management System atau LMS yang disediakan oleh kampus. Ada beberapa metode pembelajaran yang saya terapkan selama perkuliahan. Yang pertama adalah ceramah, kemudian diskusi, kemudian saya juga memberikan tugas kepada mahasiswa. Dan yang terakhir, saya memberikan satu buah proyek. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di mata kuliah Sistem Basis Data 1 ini, saya menggunakan beberapa media ataupun platform. Selama perkuliahan, saya usahakan selalu untuk menyelingi kegiatan tatap muka tersebut dengan beberapa slide-slide interaktif, sehingga diharapkan ketika kuliah mahasiswa tidak jenuh. Nah, untuk menunjang itu saya menggunakan dua platform, yaitu Mentimeter dan Slido. Untuk penilaian mahasiswa, ada beberapa tugas dan proyek yang akan saya berikan. Demikian sekilas mengenai mata kuliah Sistem Basis Data 1 yang saya ampu. Sesaat lagi, saya akan menampilkan rekaman perkuliahan pertemuan ke-7 dengan topik alat bantu perancangan basis data. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali ya untuk melanjutkan perkuliahan kita di pertemuan ke-7 kali ini dengan topik atau subbahasan alat bantu perancangan. Tentu saja perancangan basis data. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam kesehatan ya, sehingga bisa menjalani perkuliahan kita nih dengan lancar. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Amin. Sebelum kita masuk ke materi,
kita introduction dulu ya, kita pemanasan dulu nih mengenai basis data ya, mengingat-ingat kembali yang lalu-lalu. Silakan siapkan browser Anda, buka website www.menti.com. Silakan, sudah semua? Sudah, Pak. Nah, silakan lihat tampilan menti.com-nya. Nanti sudah berubah ya harusnya ya. Di situ ada pertanyaan. Apakah Anda pernah membuat sebuah program atau aplikasi yang menggunakan data? Di situ data ya, bukan database ya. Data. Data itu kan tidak harus ada di dalam database kan ya. Bisa berupa variabel, bisa berupa array, bisa berupa file. Jadi tidak harus database. Berarti kebanyakan tidak pernah ya. Oke, lanjut ya ke slide berikutnya. Silakan dijawab lagi. Bagaimana cara Anda menangani data tersebut? Nah, tadi mungkin kebanyakan belum pernah ya. Jadi misalkan seandainya Anda disuruh bikin aplikasi atau program. Ketika harus menggunakan data, kira-kira datanya akan ditaruh di mana sih? Dengan ilmu yang sudah Anda miliki. Ketika mau bikin aplikasi, ada data nih. Enaknya pakai apa ya? Wah, kebanyakan pakai database ya. Mungkin karena masih fresh nih. Masih fresh ya, lagi belajar, kita lagi mata kuliahnya pakai database deh. Gitu. Oke, next slide. Apa yang Anda ketahui mengenai desain database? Salah satu tahap penting dalam database System Development Lifecycle. Ya, salah satu tahap penting memang desain itu ya. Karena tanpa adanya desain, maka database kita kemungkinan besar bisa terjadi banyak kesalahan di dalamnya. Kalau kita langsung membuat proses membuat desain, ya konsep atau sistem apa tuh? Konsep atau sistem database. Dokumen yang menjelaskan detail dari suatu database. Wah, ya. Karena alangkah lebih baiknya ya ketika kita mendesain sebuah database, kita tuangkan di dalam dokumen. Ya, betul. Seperti yang sudah kita bahas kemarin ya. Rancangan logis dan fisik. Oh, ini sesuai banget ya dengan materi yang kemarin nih. Ada memang rancangan database itu, ada yang logik, ada yang fisik. Ya, ketika kita bekerja dengan database, kalau kita membuat desain, maka semuanya proses pembuatan kita, proses development kita akan lebih teratur ya, flow-nya. Nah, dalam skala 1 sampai 10, seberapa besar Anda menguasai basis data? Jadi kalau 10 itu berarti udah jago banget nih, gitu ya. Udah jago banget. Oke, next slide. Nah, ceritakan lagi, menurut Anda bagaimana kriteria sebuah database dikatakan baik? Bersifat data oriented dan bukan program oriented. Dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa perlu mengubah basis datanya. Ya, wah ini berarti menyimak sekali nih pertemuan yang lalu nih ya. Ini yang kita bahas ya. Database itu lebih baik data oriented. Jangan mengikuti program yang ada. Kalau mengikuti program, ketika programnya dirubah, maka database-nya harus berubah juga dia. Gitu. Tapi seharusnya programlah yang mengikuti database ya. Sehingga database itu tidak terpengaruh dengan program. Programlah yang harus terpengaruh dengan database. Jadi program yang mengikuti database. Gitu. Wah, mantap. Yang ini mah tidak ada data yang double di dalam database. Nah, iya betul sekali. Tidak boleh nih ada duplikasi data di dalam database. Karena jika ada duplikasi, maka jawabannya sama dengan yang ini. Dia akan muncul masalah. Gitu. Oke, saya rasa cukup ya. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya ya. Oke, jadi hari ini sesuai dengan topik kita, alat bantu perancangan basis data. Nah, salah satu alat atau tools yang digunakan untuk merancang basis data itu adalah Entity Relationship Diagram atau biasa disingkat ERD.
Di ERD itu adalah suatu penyajian data dengan menggunakan entity dan relationship. Apa itu entity dan apa itu relationship nanti akan kita bahas. Digunakan sebagai alat bantu untuk merancang basis data. Jadi dia itu berupa diagram ya. Tentu saja yang namanya diagram itu akan kita jumpai simbol-simbol di sana. Ya, next. Apa itu entitas? Entitas adalah, atau entity, adalah objek yang dapat dibedakan dalam dunia nyata. Entity dapat berupa objek fisik, contohnya rumah, kendaraan, peralatan, atau berupa konsep, pekerjaan, perusahaan, rencana. Nah, ini contohnya ya. Jadi entitas itu simbolnya adalah persegi panjang. Nah, di sini ada entitas mahasiswa dan entitas mata kuliah. Nah, coba mahasiswa itu entitas apa nih? Fisik atau konsep mahasiswa? Apa kira-kira? Fisik ya, karena kelihatan bentuknya. Kalau mata kuliah? Konsep. Konsep apa fisik? Konsep ya. Konsep. Kenapa konsep? Karena mata kuliah tidak ada bentuknya. Kita hanya tahu kita sedang belajar mata kuliah apa kan gitu. Mata kuliahnya kan nggak ada bentuknya. Seperti apa bentuknya? Nggak ada. Kita hanya tahu mata kuliah itu ya konsep itu, konsep mata kuliah kan. Ya nggak bisa membedakan ya. Nah berikutnya adalah atribut. Atribut itu adalah karakteristik dari entitas atau relationship. Ya, jadi atribut itu bisa berupa karakteristik untuk entitas, bisa juga karakteristik untuk relationship gitu maksudnya ya. Relationship itu apa? Belum kita bahas ya, nanti kita akan bahas apa itu relationship. Ya, intinya atribut itu, dia itu adalah karakteristik bisa untuk entitas, bisa untuk relationship. Nah, atribut itu mempunyai nilai, yaitu nilai atribut. Nilai atribut merupakan data yang aktual atau informasi yang disimpan pada suatu atribut di dalam suatu entity atau relationship tadi ya. Jadi nilai yang aktual berarti data yang apa namanya? Yang terbaru gitu ya. Karena ketika ada data baru lagi, data yang lama itu akan tertimpa gitu ya. Itu kan seperti itu ya di tabel-tabel kita. Nah, ini contohnya saya mempunyai entitas pegawai. Seperti apa sih atribut itu? Seperti ini ya contohnya. Ada tanggal lahir, ada NIP, ada nama. Tanggal lahir, NIP, dan nama ini adalah atribut karena dia yang membentuk seorang pegawai. Ya, jadi ini karakteristik pegawai itu ada tanggal lahir, NIP, dan nama. Simbolnya seperti ini ya, simbolnya oval ya kayak gini. Jelas ya teman-teman? Nah, sekarang kita main tebak-tebakan nih. Tadi kan atribut tuh katanya karakteristik ya dari entitas atau relationship. Nah, sekarang saya punya dua entitas. Ada entitas mahasiswa dan entitas mata kuliah. Di sebelah kanan ada sekelompok atribut. Kira-kira NPM ini atributnya mahasiswa atau atributnya mata kuliah? Ayo. Mahasiswa. Ya, jelas ya, gampang ya. Mahasiswa, betul. Masih gampang. Nah, sekarang kode makul. Atributnya mahasiswa atau mata kuliah? Mata kuliah. Mata kuliah. Ya, karena udah jelas-jelas makul ya, masa mahasiswa. Pasti mata kuliah. Sekarang nama. Mahasiswa. Mahasiswa. Kenapa bukan mata kuliah? Mata kuliah kan punya nama juga. Itu ada nama makul, Pak. Iya, jeli ya. Karena berikutnya pertanyaannya nama makul nih, pasti punya mata kuliah. Iya ya. Mahasiswa punya nama, benar. Nama makul tentu saja untuk mata kuliah. Nah, ini nih kelas yang sebelumnya nih ada yang terkecoh nih. Kelas masuk ke mana nih? Mahasiswa atau mata kuliah? Ayo. Mahasiswa. Mahasiswa, ada yang jawab mata kuliah? Gak ada? Mahasiswa semua ya? Ya, kelas itu atributnya mahasiswa. Karena yang memiliki identitas kelas itu mahasiswa ya. Nah, misalkan nih saudara Evan itu kelasnya 2KA 15 gitu ya. Bukan 2KA 08, bukan 2KA 20.
Berarti dia tepat di mahasiswa. Kalau di mata kuliah kurang tepat. Memang sih mata kuliah itu kan diajarkan di 2x15 gitu. Tapi bukan berarti 2x15 itu miliknya mata kuliah sistem basis data 1 kan gitu ya. Jelas ya, dia itu miliknya si mahasiswa. Sudah bisa ya berarti membeda-bedakan ya. Nah, kita masih di dalam atribut. Ternyata atribut itu mempunyai jenis-jenis yang bermacam-macam. Jadi bukan hanya sekedar lingkaran oval saja. Ada yang namanya atribut key atau kunci. Atribut key ini digunakan untuk menentukan suatu entity secara unik. Kalau kita kemarin belajar table tuh bikin-bikin tabel, key itu adalah si primary key. Gitu ya. Primary key itu nanti pasti jadi atribut key di sini. Nah, contohnya adalah NIP. Ini untuk entitas pegawai ya, untuk entitas pegawai. Atribut key-nya adalah NIP. Simbol dari atribut key adalah dia ada garis bawahnya ya. Jadi ada tulisannya nih NIP, ada garis bawahnya nih. Nah, ini artinya di atribut ini adalah atribut key, kunci. Lalu ada atribut simple. Atribut simple adalah atribut yang bernilai tunggal. Berarti dia nilainya hanya ada satu ya, tunggal, tidak ada dua, tidak ada tiga, gitu. Nilainya hanya ada satu. Contohnya adalah untuk entitas pegawai, tanggal lahir dan nama. Berikutnya adalah atribut multi-value. Multi-value adalah atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap instan entity. Di sini contohnya gelar. Nah, simbol multi-value itu dia lingkaran ovalnya itu double ya, ganda. Jadi ada dua nih lingkarannya. Kenapa gelar itu jadi multi value? Karena seorang pegawai bisa mempunyai lebih dari satu gelar. Berikutnya, komposit itu adalah atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu. Contoh di sini ada entitas pegawai. Nah, dia punya atribut nama. Nah, nama ini bisa dijadikan atribut komposit karena nama itu terdiri dari nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Nah, yang terakhir ada atribut derivatif. Atribut derivatif adalah atribut yang dihasilkan dari atribut yang lain. Contoh di sini umur. Nah, simbolnya ini ya atribut derivatif. Dia oval, terus lingkarannya ini garisnya putus-putus. Garisnya putus-putus. Jadi umur ini, kenapa dikatakan derivatif? Karena umur itu bisa dihitung dari tanggal lahir. Gitu. Nah, itu tadi atribut ya. Berikutnya adalah relationship. Nah, apa itu relationship? Relationship adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entity. Nah, contohnya nih, saya punya entitas pegawai. Saya juga punya entitas proyek. Nah, antara pegawai dan proyek bisa memiliki hubungan. Hubungannya yaitu kerja. Jadi pegawai mengerjakan proyek, proyek dikerjakan oleh pegawai. Nah, jadi kerja ini adalah relationship. Di sini simbolnya apa nih? Belah ketupat ya, belah ketupat. Nah, untuk relationship kita bisa menulis di sini itu harus kata kerja aktif, kata kerja aktif. Nah, sebelum ini mungkin ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Berikutnya adalah derajat dari relationship. Derajat dari relationship itu menjelaskan jumlah entity yang berpartisipasi dalam suatu relationship. Kita lihat satu-satu ya. Derajat dari relationship yang pertama unary degree. Nah, berarti di relationship ini hanya ada satu entitas yang terlibat. Nah, memungkinkan seperti itu ya. Jadi tidak harus ada dua ya minimal. Satu saja bisa membuat relationship. Contohnya di sini adalah pegawai lapor pegawai. Ini maksudnya apa nih?
Ini maksudnya bukan artinya pegawai itu melapor kepada dirinya sendiri ya, bukan. Ya. Kan kita kan kalau kerja biasanya kita itu melapor ke atasan ya, gitu ya, ke atasan kita, ke bos kita gitu ya. Nah, kita kan sebagai pegawai ya pegawai kan. Bos kita kan pegawai juga gitu loh. Jadi kita nih sebagai bawahan melapor ke atasan kita, ke bos kita. Nah, saya adalah pegawai, kita itu adalah pegawai, bos kita adalah pegawai. Jadi ya ERD-nya seperti ini. Pegawai melapor ke pegawai gitu. Jadi dua orang yang berbeda nih ya. Bukan satu orang yang sama, dia melapor ke dirinya sendiri ya. Ngapain laporan sama diri sendiri kan aneh. Ini lapor ke pegawai yang lain tentu saja. Biasanya ke atasannya kan gitu. Jelas ya di sini ya. Maksud dari HRD ini ya, diagram ini ya. Jelas, Pak. Ya. Berikutnya binary degree. Nah, kalau ini mungkin udah jelas ya dari tadi ya. Relationship yang melibatkan dua entitas. Di sini pegawai dan departemen. Jadi pegawai kerja di departemen, departemen yang bekerja di dalamnya ada pegawai. Nah, berikutnya ada ternary degree, derajat 3. Berarti ada 3 entitas yang terlibat. Di sini contohnya relationship kerja. Di sini ada pegawai, ada proyek, ada kota. Jadi kan pegawai mengerjakan proyek di kota mana, gitu. Nah, artinya untuk satu relationship ini, ketiga entitas ini harus terlibat. Jadi untuk bisa bekerja nih, untuk bisa bekerja harus ada pegawainya, harus ada proyeknya, harus ada kotanya, gitu loh. Jadi kalau salah satu komponen ini nggak ada, nggak bisa nih dia bekerja. Gitu ya. Jadi harus hati-hati nih kita membuat relationship. Oke, nah berikutnya kita quiz. Share screen saya apa sudah terlihat? Di sini menunjukkan Sudah, Pak. Sudah, Pak. menti.com sudah ya. Ya. Kita tunggu teman-teman. Udah ada berapa nih? 10 dari 25 partisipan. Oke. Kita tunggu dulu ya sampai semuanya masuk dulu. Kita start ya. Mulai ya. Siap semuanya ya di depan gadgetnya masing-masing. Siap, Pak. Pak. Oke, kita mulai ya. 9 menit lagi waktu kita. 1, 2, 3. Answer fast to get more points. Manakah di bawah ini yang termasuk alat bantu perancangan basis data? Nah, silakan jawab. Flowchart, DFD, activity diagram, ERD. Wah, ada yang mau jawab flowchart. 5 orang menjawab flowchart. ERD ya, dari tadi kan kita membahas ERD, bukan membahas flowchart. Alat bantu perancangan basis data itu adalah ERD. Mungkin karena harus cepat-cepat ya, jadi grogi, salah keklik. Kita lihat perolehan sementara, siapa yang juara 1. Ada 5 soal ya, ada 5 pertanyaan. Siti Siva dan Dendi, cuman beda 5 poin nih. Siti Siva masih memegang perolehan sementara. Siti Siva, kedua Dendi, ketiga Renaldi. Oke, lanjut ya. Next. Pertanyaan kedua. Siap. Apa itu entitas? Nah, objek yang dapat dibedakan dalam dunia nyata, karakteristik yang ada dalam dunia nyata, keterhubungan yang ada dalam dunia nyata, partisipasi dalam dunia nyata. Wah, macam-macam jawabannya. Objek yang dapat dibedakan dalam dunia nyata, ya, entitas. Karena tadi ada 2 jenis ya, objek fisik, objek secara konsep, itu entitas. Ada yang jawab karakteristik, ada yang jawab keterhubungan. Oke, nggak apa-apa. 7 orang menjawab benar. Kita lihat perolehan sementara. Apakah masih Siti Siva nomor 1? Wah, Siti Siva nomor 1 masih ya, mantap. Bagaskara nomor 2 menggeserkan posisi Dendi tadi. Kayaknya Dendi salah nih. Tergeser posisinya. Fauzan nomor 3. Oke, ayo yang lain masih ada kesempatan ya. Harus lebih cepat lagi menjawabnya. Bagaskara dan Siti Siva masih bersaing ketat. Masih ada kemungkinan pemenangnya bergeser nih. Siap, lanjut ya. Pertanyaan ketiga dari 5.
Manakah di bawah ini yang benar? Nah, cari yang benar. Atribut Ki adalah atribut yang bernilai tunggal. Atribut derivatif adalah atribut yang dihasilkan dari atribut lain. Atribut simple adalah atribut yang bernilai unik. Sama jawabannya 8 dan 8. Atribut Ki adalah atribut yang bernilai tunggal. Salah ya, yang bernilai tunggal itu atribut simple. Atribut derivatif adalah atribut yang dihasilkan dari atribut yang lain. Tuh. Next slide. Siapa yang nomor 1? Kita lihat. Wah, Siti Siva. Ternyata agak kerepotan nih jawaban yang kali ini. Bagaskara menyusul Siti Siva ya. Bagaskara nomor 1, Fauza nomor 2, Siti Siva nomor 3. Ayo, masih ada kesempatan. Fauzi ini masih bisa menyusul nih, masih ada kemungkinan, yang lain juga masih ada kemungkinan. Harus lebih cepat lagi, karena kalau cepat tuh nilainya sekitar 900 ya, gede. Next slide. Pertanyaan keberapa? Keempat. Siap? Start ya. ERD yang lengkap harus memiliki kecuali, hati-hati, atribut, entitas, relationship, key. Ayo. Kenapa paling banyak relationship ya? ERD yang lengkap itu harus memiliki yang tadi ya, atribut, dia punya entitas, ada atribut, ada relationship. Kalau key itu kan tadi jenis-jenis atribut ya, iya jenis-jenis atribut ya. Ada atribut yang namanya atribut key. Yang namanya atribut kan bisa key, bisa simple, bisa composite kan gitu ya. Jadi tidak harus key. Yang penting atribut. Dia punya atribut, punya entitas, punya relationship. Gitu. Kecuali ya, berarti yang salah. Siapa yang juara 1? Apakah masih Bagas? Wah, kayaknya bergeser banyak nih kayaknya nih. Oh, Bagaskara masih nomor 1. Duta Kumaran entah dari mana tiba-tiba nomor 2. Nabila Fauza, Siti Siva. Wah, gimana nih? So, ayo. Harus makin semangat nih. Jangan sampai terkecoh lagi ya. Satu pertanyaan lagi. Masih ada kemungkinan berarti nih. Karena mepet-mepet semua nih. Nggak ada yang ketinggalan jauh, nggak ada yang unggul jauh sekali ya. Fauzi ini masih bisa nomor 1 nih kira-kira. Kayaknya. Siap? Kesempatan terakhir nih. Pertanyaan terakhir. Question 5 of 5, siap. Saya press enter ya. Oke, mulai. Relationship apa yang harus digunakan jika di dalamnya terlibat entitas, mahasiswa, dosen, dan mata kuliah? Apakah unary degree, binary degree, n-ary degree, ternary degree? Semuanya dijawab. Unary degree, kan pertanyaan apa? Ada entitas mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Ada 3 entitasnya. Berarti yang 3 apa? Ternary. Ya. Unary itu kan cuma 1 yang berpartisipasi. Binary cuma 2. N-ary lebih dari 3. Ternary 3. Berarti ternary harus jawabannya. Ya. Siapa? Hasil akhir? Apakah Bagaskara? Kita lihat. Bagaskara juara 1. Selamat. Bagaskara siapa sih? Bagaskara siapa namanya? Halo? Saya Pak, Oh, nggak kelihatan di Zoom-nya. RM Bagaskara. Oh, RM Bagaskara. Oke. Bagaskara nanti WhatsApp saya ya setelah kuliah. Nanti saya kasih hadiah kejutan. Selamat Bagaskara, yang lain jangan berkecil hati ya. Nanti masih ada kesempatan di pertemuan berikutnya. Saya bikinin lagi kuis-kuisnya. Oke, seru ya, lumayan. Jadi hari ini sampai situ ya materi kita ya. Terakhir kuis tadi sebagai penyemangat sore kita. Apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Silakan. Jadi saya nggak ada Pak. Oh ya, Syafiq, silakan Syafiq. Nggak ada dari saya Pak. Oh nggak ada, kirain ada. Tapi banyak-banyakin kuisnya Pak, seru. Iya, nanti insya Allah ya. Minggu depan kita bikin lagi. Ada lagi pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya rasa cukup hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat materi kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.